Saudara, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus bermunculan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Dan saat ini kita patut berbangga sebab sejumlah UMKM Indonesia kini sudah mulai dilirik pasar mancanegara. Berikut ini UMKM tanah air yang telah mendunia. Bisnis usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan fondasi inti bagi perekonomian Indonesia. Dari menciptakan lapangan kerja hingga memiliki kemampuan mengentaskan kemiskinan, bisnis UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena mereka memainkan peran penting dalam inklusi sosial. Berikut ini bisnis UMKM Indonesia yang berhasil mendunia. Salah satunya ialah Bepah Kopi. Salah satu bisnis kopi lokal asal Jakarta melebarkan sayapnya untuk ekspor produk ke banyak negara. Walaupun berasal dari Jakarta, Bepah Kopi menghasilkan berbagai produk kopi dengan memberdayakan para petani kopi dari banyak daerah di Indonesia sejak awal berdirinya pada tahun 2019. Untuk jenis produk yang dipasarkan, Bepah Kopi memiliki 3 jenis main product, yaitu green beans, roast beans, dan kopi bubuk. Jenis pemasaran Bepah Kopi ada 2, yaitu business to business dan business to customer. Sejak 2020, Bepah Kopi mulai mendapatkan kesempatan memasarkan produknya kepada pelaku bisnis di luar negeri seperti Kazakhstan, Mesir, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Pada 2022, mereka telah mengirimkan produk ke Jepang dan Korea Selatan. Keunggulan produk Bepah Kopi terletak pada produk specialty coffee milik mereka. Artinya, setiap produk kopi yang dipasarkan memiliki kualitas aroma dan cita rasa yang premium. Bepah Kopi juga memiliki ragam jenis kopi dari daerah-daerah lokal yang berbeda sehingga dapat menyuguhkan produk kopi dengan variasi rasa dan aroma yang berbeda-beda juga. Buyer di platform sosial media dan kita emailin, terus kita mulai ikut exhibition di beberapa negara, mulai itu di Asia maupun Eropa, dan dari situlah kita dapat kontak buyer dan kita coba pull up terus. Pahitnya kopi, ada nikmatnya kopi. Kita juga mungkin di suka dukanya, mulai dari harga kopi yang nggak stabil ya, kualitas dan produktivitas kopi yang kadang ada naik, ada turun. Tapi kita berusaha untuk bisa membuat processing kopi kita bisa lebih baik lagi. Terus untuk kita go internasional, yang pertama kita harus tahu dulu nih bisnis kita, dan kita harus riset pasar kita. Negara mana sih yang suka dan mau membeli produk kita, dan memang menggunakan produk kita dalam kesehariannya. Di situ kita mulai nih gunain online sosial media kita untuk mencari buyer-buyer, dan kita coba untuk kirim pesan ke mereka, email ke mereka. Serta yang paling penting juga, untuk kita bisa dipercaya oleh buyer, kita juga harus ikut expo-expo internasional untuk memperkenalkan produk kita, produk dari Indonesia. Selain Bepah Kopi, UMKM yang telah mendunia ialah Gendis Bag. Dimulai dari bisnis rumahan di tahun 2002, Gendis Bags kini menjadi salah satu brand lokal Indonesia yang sukses memasarkan produknya hingga ke mancanegara. Mengambil segmen wanita usia produktif, Gendis Bags yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat, Gamping, Sleman, Yogyakarta, menawarkan produk tas berbahan natural. Bahan yang sejatinya banyak ditemukan di alam Indonesia, tetapi dipandang sebelah mata karena dianggap tak bernilai ekonomis. Di balik sukses yang diraih saat ini, perjalanan Gendis Bags diwarnai kisah jatuh bangun pengusaha UMKM. Awalnya, Gendis Bags hanya memiliki sejumlah pekerja dengan cara pemasaran dari pintu ke pintu. Selama 4 tahun berjuang, Gendis Bags terus berinovasi untuk mendapatkan pasar. Pada 2006, Gendis Bags mulai berkembang. Bahan natural yang masih jarang dilirik kompetitor ditambah desain yang menarik menjadikan Gendis Bags laris. Selain pasar Indonesia, Gendis Bags juga terus melebarkan pasarnya hingga ke luar negeri, mulai dari Jepang, Eropa, hingga Amerika. Sempat anjlok omset Gendis Bags di masa pandemi, tetapi kini perlahan bangkit. Para pekerja kembali berkreasi, menciptakan tas berbahan natural yang cantik sebagai andalan Gendis Bags. Mengawali dengan 5 pekerja, kemudian mencoba pemasaran pun masih door to door karena waktu itu belum punya showroom sendiri, jadi kita pemasaran masih antara relasi aja, kenalan natural. Jadi dari awal kita produk natural. Pada saat itu natural belum banyak yang melirik. Teman-teman UMKM atau teman-teman produsen atau desainer itu belum banyak yang melirik untuk produk natural dalam bentuk tas.
Jadi kita coba melempar itu 2002-2004 mulai dilirik oleh pemerintah. 2006 mulai mencoba menggabungkan dengan wastra nasional kita, wastra Indonesia, maksudnya dengan kain-kain tradisional dari kain batik. Kemudian kita mencoba menggabungkan dengan kain tenun dan mencoba dengan ulas juga. Ternyata respon pasar semakin bagus. Tahun 2012 kita sudah menerima PO dari Jepang. Kemudian tahun 2015 kita juga masuk pasar Amerika. Pada saat itu kita ada reseller kan di Texas 2015 sampai 2017. Kisah dua usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini menjadi sebuah inspirasi bahwa produk lokal Indonesia juga mampu bersaing di dunia internasional. Namun, kini telah banyak sejumlah UMKM yang juga merambah pasar internasional. Semangat selalu para UMKM untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan, Kompas TV.